Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam. Sebelum kita melaksanakan ibadah Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam berita Jemaat Minggu 28 Maret 2021. Yang pertama, kami atas nama Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan selamat beribadah secara mandiri dari rumah tangga masing-masing kepada jemaat Tuhan dimanapun berada. 2. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah mengumpulkan persembahan, baik melalui kotak yang tersedia di depan Pastori 2 maupun melalui rekening BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih yang tersedia. Biarlah berkat Tuhan semakin melimpah di dalam kehidupan jemaat sekalian. Dan untuk lebih jelasnya mengenai berita jemaat bisa dilihat dalam grup WA Gereja Sinar Kasih. Selanjutnya, selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya berkat Tuhan selalu dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan kami atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penetua diakon yang ditasbihkan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 untuk periode 2021-2026. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai pelayanan Bapak, Ibu sekalian. Dan hari ini ibadah menggunakan liturgi Minggu Sengsara yang ke-7. Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ilin Natalia ini dan didampingi oleh penetua diakon yang bertugas. Baiklah Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita memasuki ibadah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, warga jemaat GKI Sinar Kasih, dimanapun kita berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana baru yang disebut New Normal dalam kaitannya dengan situasi berjaga-jaga terhadap pandemi COVID-19. Karena itu, pelayanan ibadah hari Minggu ini masih kita laksanakan secara virtual, dengan liturgi yang sedikit dimodifikasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyi dari kidung pujian bersama malaikat di sorga. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Ku jadi milikmu.
Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara 7. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Nas pembimbing, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dan kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu
yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang tertuang dalam Roma 3 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa itu, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian berita anugerah bagi kita. Jemaat silakan duduk kembali. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayat 1 hingga yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai dengan ayat 29 dengan perikop nyanyian puji-pujian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah kurban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Sekarang kita memasuki pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Ili Natalia Awini. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang berharga yang masih Tuhan beri dan percayakan bagi kami. Hari ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Tuhan menolong setiap kami, sehingga dimampukan untuk mengerti, memahami, terlebih-lebih dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan itu di dalam hidup kami. Pakai dan urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Injil Markus pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, dengan perikop Yesus dieluk-elukan di Yerusalem.
Saya akan membaca firman ini bagi kita, demikian bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang akan datang. Kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikian bunyi pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan bagi kita pada saat ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Hari ini kita bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah yang ke-7. Minggu Prapaskah yang ke-7 ini hendak menandai 2 peristiwa penting bagi kita sebagai orang yang percaya. Pertama, peristiwa Minggu Palmarum, di mana kita bersama-sama mengenang saat ketika Tuhan kita Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem yang disambut oleh umat dengan penuh kesukacitaan. Tuhan Yesus dieluk-elukan dengan seruan Hosana. Peristiwa penting yang kedua yaitu Minggu Sengsara. Dalam peringatan Minggu Sengsara ini, kita bersama-sama diajak untuk kembali mengingat akan perubahan hati dan sikap dari penduduk Yerusalem yang begitu sangat drastis. Yang awal mulanya dipenuhi dengan sorak-sorai, sukacita kegembiraan menyambut kedatangan Yesus. Namun kemudian dipenuhi dengan kemarahan, hujatan, caci maki, kebencian terhadap diri Yesus. Sehingga teriakan Hosana ini berubah menjadi kata salibkanlah Dia. Saudara sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kisah tentang Yesus masuk ke kota Yerusalem ini hendak mengajak kita bersama untuk memandang dunia ini dengan cara pandang Tuhan. Walaupun hal ini tentu bukan hal yang mudah bagi kita. Karena itu saya mengajak kita, mari kita bandingkan kisah nas kita ini dengan Injil Lukas
Kita melihat dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 28, mencatat di bagian awal akan kisah perjalanan Yesus ke Yerusalem dengan kalimat awal, dia berjalan mendahului. Saudara-saudara, dari kata ini mau menjelaskan dan juga menunjukkan kepada kita bersama bahwa sesungguhnya tidak ada sedikit pun kata keraguan dalam diri Yesus untuk melangkah menuju ke Yerusalem. Padahal Tuhan Yesus sangat mengetahui apa yang akan menantinya di sana, yaitu di Yerusalem. Menanti Tuhan Yesus di Yerusalem yaitu penderitaan. Bukan sesuatu hal yang menyenangkan. Di Yerusalem Tuhan Yesus akan dihina. Ia diludahi, dicaci maki, ditangkap, disalibkan, dan juga dibunuh. Saudara-saudara, secara akal pikir kita manusia, ketika seseorang mengetahui apa yang menanti di hadapannya sesuatu yang membahayakan dirinya, bahkan yang membuat dirinya akan mengalami kesengsaraan dan penderitaan, maka secara otomatis dia atau kita pasti akan berusaha untuk menghindar serta mencari jalan yang aman supaya tidak menghadapi dan juga mengalaminya. Akan tetapi dalam teks nas kita, Tuhan Yesus justru melangkahkan kakinya dengan pasti, tanpa keraguan untuk memasuki kota Yerusalem. Pertanyaan kita, mengapa Tuhan Yesus berani bertindak demikian? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jawabannya adalah karena Tuhan Yesus punya maksud dan punya tujuan yang jelas. Apa tujuan Tuhan Yesus? Jawabannya sungguh sangat mengharukan hati kita semua. Sebab tujuan Tuhan Yesus bertindak demikian, yaitu dia ingin menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa ini. Tuhan Yesus ingin menghadirkan harapan bagi dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam rangka kita bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah yang ke-7 atau Minggu Sengsara 7, terkait dengan keadaan yang terjadi dan menimpa kita dan dunia, yaitu saat ini terjadi wabah pandemi virus corona. Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk memandang dunia ini seperti cara Dia memandang. Sekalipun untuk memasuki Yerusalem, Yesus melihat ada kengerian di depan sana. Bahkan yang membuat dirinya ketakutan. Kita ingat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani sampai menetes peluh darah. Namun Tuhan Yesus memutuskan untuk tetap percaya, untuk tetap mengikuti kehendak Bapa, yaitu mengorbankan dirinya. Tuhan Yesus mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ia merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati. Tuhan Yesus melewati semua kengerian dan ketakutan itu demi sebuah harapan baru. Harapan buat siapa? Saudara-saudara, harapan buat dunia ini. Harapan buat kita semua. Harapan buat saudara dan juga buat saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar akan betapa besar pengorbanan yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita, hendaklah hal itu memberikan kita kekuatan atau energi
semangat baru untuk kita tetap terus percaya, untuk kita terus melangkah dalam iman dan menghadap kengerian dan ketakutan, secara khusus akan wabah pandemi COVID-19 ini bersama dengan Tuhan kita. Dalam iman kita percaya bahwa di balik semua kengerian itu ada sebuah harapan bagi kita bersama. Harapan bagi setiap anak-anak Tuhan. Selanjutnya kepada kita sebagai anak-anak Tuhan juga dituntut untuk dapat merespon kasih pengorbanan Kristus yang telah Ia lakukan bagi kita. Pertanyaan kepada kita, apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud respon iman kita akan kasih Tuhan? Pengorbanan seperti apa yang bisa kita lakukan? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita melakukan segala sesuatu, mungkin apa yang kita lakukan begitu sangat kecil, tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan yang sudah Tuhan beri dan lakukan bagi kita. Namun walaupun demikian adanya, janganlah kita berkecil hati. Sebab dengan pengorbanan kecil yang bisa kita lakukan, sesungguhnya di sana ada sebuah harapan. Harapan untuk sesama kita. Harapan untuk alam kita ini supaya menjadi lebih baik. Tuhan rindu memakai saudara-saudara dan saya untuk turut ambil bagian dalam memulihkan dunia pada saat ini. Melalui pengorbanan yang dapat kita lakukan bersama. Misalnya kita setia pakai masker, kita rajin cuci tangan, kita tidak berkerumun, kita mau jaga jarak. Saudara-saudara, ini salah satu bentuk pengorbanan yang dapat kita lakukan untuk memulihkan keadaan dunia saat ini. Walaupun kita tahu bersama bahwa untuk melakukan ini tidak mudah adanya. Kemudian untuk alam semesta, kita bersama-sama tidak membuang sampah sembarangan. Dengan tindakan-tindakan kita ini, maka kita bersama-sama ikut ambil bagian di dalam memulihkan keadaan dunia yang sedang semerawut pada saat ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tahukah kita bahwa di balik semua pengorbanan yang bisa kita lakukan, walaupun itu kecil dan sederhana, sesungguhnya ada sebuah harapan baru bagi dunia di mana kita tinggal dan berada. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita cermati di dalam kisah Injil, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus itu sudah berkali-kali masuk ke kota Yerusalem. Namun apa yang dinarasikan dalam nas kita pada saat ini adalah kali terakhir Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dan kali ini pun cara Tuhan Yesus masuk sangat berbeda. Kita mungkin bertanya, kenapa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya mencari keledai muda untuk ditunggangi bukan kuda? Apa alasan Tuhan Yesus melakukan hal yang berbeda dari kebiasaan orang saat itu? Karena dalam kebiasaan itu, kalau dia seorang raja, ia akan naik kuda. Tetapi Yesus justru naik seekor keledai. Alasan kenapa Tuhan Yesus naik keledai bukan kuda, karena dengan keledai muda itu Tuhan Yesus mau mengajak orang Yahudi yang ada pada saat itu untuk mengubah cara pandang mereka tentang seorang raja. Yesus adalah seorang raja yang hadir untuk membawa damai bagi dunia ini.
bukan sebaliknya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bagian akhir dari renungan kita pada saat ini, kepada kita semua diajak untuk merenungkan bersama apa yang bisa kita lakukan untuk dapat menghadirkan damai itu. Saudara-saudara, bawalah damai itu dimanapun dan kapanpun dengan cara yang saudara mampu lakukan. Contoh, cara sederhana untuk menghadirkan damai dengan sapaan yang ramah. Saudara-saudara mau tersenyum kepada orang yang saudara jumpai. Elak hala rangut-rangut mata baum. Elak hala singi-singia. Elak hala gawi menyala ulu. Sederhana memang yang kita lakukan ini. Namun apa yang kita lakukan ini berdampak baik bagi dunia, bagi sekitar di mana kita berada, menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera itu. Dan di minggu sengsara yang ke-7 atau minggu Palmarum ini, kepada kita semua diingatkan akan betapa Tuhan mengasihi dunia ini. Dia sudah rela berkorban melewati kengerian itu untuk kita, demi sebuah harapan agar dunia, saudara dan saya, menjadi lebih baik dan juga ada damai. Tapi apakah hal ini sudah cukup? Jawabannya tentu tidak cukup hanya itu. Sebab Tuhan sangat rindu agar melalui tangan-tangan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, kita dapat hadirkan harapan dan damai itu bagi dunia ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita akan diberkati dengan puji-pujian dari grup Putri Sion. Kepada grup Putri Sion, kami persilahkan. Yang mati hati
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, karena kami pada saat ini boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang sudah melakukan sebuah tindakan yang begitu sangat dahsyat dan luar biasa. Tuhan rela mengalami kesengsaraan dan penderitaan demi kami manusia yang berdosa. Cinta Tuhan begitu besar kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat merespon cinta kasih-Mu itu dengan kami mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Meteraikanlah firman-Mu itu dalam loh hati kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh diberkati melaluinya. Saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka tinggal dan berada, dan dalam segala keberadaan hidup yang terjadi. Kami memohon Tuhan hadir dalam hidup mereka. Tuhan menopang, menolong, menghibur, memberi kekuatan, memberikan semangat. Dan biarlah mereka boleh melihat dengan mata jasmani dan mata rohani mereka, betapa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka kasihi adalah Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan, membiarkan mereka sendiri, tetapi selalu hadir sebagai gembala yang baik, sebagai sahabat yang setia dan teman yang sejati. Kami menyerahkan juga gereja kami dalam seluruh program. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan semua hamba-hamba yang melayani dengan kasih. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah hamba-hamba-Mu, para pendeta, penetua diakon. Berilah kepada kami kesehatan, berilah kepada kami kemampuan untuk dapat melayani dengan penuh semangat dan kesungguhan. Dan biarlah atas pertolongan Tuhan, program dari gereja kami dapat dilangsungkan atau dapat dilaksanakan dengan baik. Dan biarlah apapun yang kami lakukan, semuanya adalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk dunia di mana kami tinggal dan berada, secara khusus untuk negara bangsa Indonesia. Engkau melihat Tuhan akan kondisi yang sedang kami hadapi dan alami. Saat ini ya Tuhan sedang mewabah virus corona yang melanda dunia. Secara manusia ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, ada perasaan was-was di dalam diri kami. Tetapi mampukanlah kami Tuhan untuk mendengar apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau taat. Kami mau setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Melalui pemerintah, kami percaya Tuhan membawa kami untuk digiring kepada kesehatan dan juga untuk dibawa supaya kami memperoleh keselamatan. Biarlah kami ya Tuhan mau memakai masker. Biarlah kami setia ya Tuhan untuk melakukan dan menerapkan protokol kesehatan. Bagi kami biarlah kami ya Tuhan juga mau taat mengikuti vaksin. Sehingga ya Tuhan melalui banyak itu kami semua ya Tuhan boleh melihat bahwa Tuhan menolong kami melalui pemerintah yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan. Mereka ya Tuhan tanpa lelah melayani orang-orang dalam kondisi sakit terpapar virus corona. Anugerahkanlah kepada mereka semua kesehatan. Berkatilah keluarga dan rumah tangga mereka semua. Kami berdoa pada saat ini Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit di rumah sakit atau di rumah masing-masing, mereka yang sedang mengikuti isolasi mandiri,
baik di rumah ataupun di tempat-tempat khusus. Berilah kepada mereka semangat. Berilah kepada mereka ya Tuhan penghiburan. Dan biarlah mereka boleh mengikuti semua petunjuk yang disampaikan. Biarlah mereka juga ya Tuhan dipulihkan dan disembuhkan melalui tangan para dokter dan juga para perawat. Melalui obat-obatan, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka. Melalui semua itu mereka boleh Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Mereka yang berduka karena harus berpisah kehilangan orang-orang yang mereka cintai, kami memohon Tuhan menopang menghibur mereka. Terima kasih pula karena di sepanjang minggu ini jemaat Tuhan ada yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Biarlah kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, sukacita yang boleh diterima oleh jemaat-Mu membawa mereka untuk semakin bersyukur, untuk semakin setia, untuk semakin percaya kepada Tuhan. Terpuji nama Engkau Tuhan, ini doa kami. Ini pengharapan kami di dalam nama Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan syukur. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapakah kami ini? Sebab semuanya datang dari Tuhan dan kami berikan dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami hendak menyerahkan persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat memberi persembahan yang terbaik. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita menyerahkan persembahan kita menyanyi dari Engkabi nomor 217, bait yang pertama hingga bait yang ketiga, dan pada bait yang ketiga jemaat kami undang untuk berdiri.
berdiri kita menerima pengutusan dan berkat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.